sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Dan tak lupa saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Mugi-mugi amal ibadah kita di bulan Ramadan dan selanjutnya diterima kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, kemarin bulan Ramadan kita bersama-sama berusaha untuk taat kepada Allah, untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan menika setelah Ramadan pada bulan Syawal ini, kita pun tetap sebenarnya pun diusahakan untuk tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan sampun telasan sedaya nggih? Alhamdulillah. Telas pun. Telas. Jajane pun telas nggih. Telas wonten. Alhamdulillah. Kemudian dipotong mriki to ya. Oke, alhamdulillah. Jadi pada kesempatan ini kita pun dianjurkan tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu napa? Tetap membaca atau mendengarkan ayat Al-Qur'an. Lek tasih maca Al-Qur'an boten saged dangu, boten saged lama, ya paling tidak kita napa mendengarkan ayat Al-Qur'an. Napa sih? Ya, kita disuruh mendengarkan ayat Al-Qur'an karena Al-Qur'an itu merupakan kalam Allah, firman Allah. Ya. Yang maknanya itu sangat mendalam, yang memberikan petunjuk ke jalan yang lurus dan memberi bimbingan kepada manusia dalam menempuh perjalanan hidupnya bahagia dunia dan akhirat. Jadi Rasulullah sendiri pun remen, senang ketika mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an. Padahal Al-Qur'an diturunkan kepada beliau. Bahkan beliau meminta sahabatnya membacakan ayat Al-Qur'an. Dalam sebuah hadis disampaikan dari Abdullah bin Mas'ud menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda kepadanya, bacakanlah Al-Qur'an untukku. Dan aku menjawab, Ibnu Mas'ud menjawab, wahai Rasulullah, apakah aku membacakan Al-Qur'an untukmu padahal Al-Qur'an diturunkan kepadamu? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, ya, sesungguhnya aku suka bila mendengarnya dari orang lain. Jadi ini suatu tanda bahwa walaupun Al-Qur'an diturunkan kepada beliau, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, tetapi beliau tidak menolak, ya, tidak membenci, bahkan tidak meremehkan ketika ada orang lain yang membacakan Al-Qur'an kepada beliau. Tidak mentang-mentang aku Nabi, aku bacanya Nabi. Nah, beliau malah senang. Ya, karena kebaikan itu harus disenangi, bukan dibenci. Gila mboten? Panjenengan dugi teng mriki baik mau mboten? Baik. Lewat sing benci katanya diu pengajian waduh mau surga. Nah, mboten usah direken. Mboten usah direken. Ya. Kita niki diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala namun seketik. Paling tidak sampai 100 tahun, bisa lebih 100 tahun itu pun bonus. Ya. Oleh karena itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya waktu yang sedikit dibuang. Terus nopo keutamaan membaca Al-Qur'an? Yang pertama adalah keutamaan membaca Al-Qur'an mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Niku mirengaken. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Jadi ketika dibacakan Al-Qur'an kita itu dianjurkan
ngrungokne sing apik lan tenang. Agar apa? Agar angsal rahmati Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mendengarkan Al-Qur'an itu mendapatkan pahala yang berlipat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa menyimak satu ayat dari kitabullah, maka akan ditulis baginya kebaikan yang berlipat ganda. Dan barang siapa yang membacanya, maka baginya cahaya di hari kiamat. Jadi mirengaken mawon diparingi ditulis baginya niku kebaikan sing berlipat ganda. Bahkan membacanya makin mendapatkan cahaya di hari kiamat. Waduh, enak lek ngono yo. Sakniki kan kata wonten audio nggih. Teng griya kita dikasih waktu pinten? Berapa jam? 24 jam. Paling filmnya 6 jam sampai 8 jam nggih. Nah, sisanya berarti katakanlah masih pinten? Banyak lah. Nggih, 16 jam. Buat bekerja mungkin 8 jam. Sisa berapa? 8 tasnya. Lah niku banyak yang bisa kita gunakan untuk mendengarkan Al-Qur'an atau membaca Al-Qur'an. Ya. Kadang tonggo-tonggo kita niku lek muter-muter lagu musik sampai krungu tombol liyan ini wonten. Sampai nek iso turu kadang nggih. Tandingan, damel tandingan. Jenengan muter Al-Qur'an. Lewat sing ngomel-ngomel, wah berarti kesurupan niku. Kok coba terbanter loh, sampai yang banter pisan. Diputeraken ngaji kok ono sing kesurupan ngomel-ngomel lah, itu telepon. Ini suatu waktu nggih muter ayat ruqyah. Jadi saya diputarkan ayat-ayat Al-Qur'an. Mboten usah malu karena apa? Ini firman Allah, ini kalam Allah. Mboten usah isin muter Al-Qur'an teng griya, teng mobil, teng kendaraan, teng pundi kemawon sambil jalan karena kita pengen ketika diambil oleh Allah bersama Al-Qur'an. Gini mboten? Senang mboten ketika diambil oleh Allah ketika itu baca Al-Qur'an. Kenapa mboten? Sebab nama husnul khotimah. Pun siap saniki. Insyaallah. Kemudian yang ketiga adalah menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, niku. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah mereka yang jika disebut nama Allah gemetar hatinya dan jika dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya dan hanya kepada Tuhannya mereka bertawakal. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Jadi tiang-tiang mukmin itu lagi disebut nama Allah, dibacakan ayat Al-Qur'an itu gembeter atine dalam rangka napa? Takut kepada Allah, ingat kepada Allah. Jadi wonten dialog antara seorang syekh dengan seorang pembicara. Bagaimana cara membuktikan orang itu beriman apa tidak? Boleh sampai kalau syekh itu ketika dibacakan Al-Qur'an gemetar hatinya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menangis meneteskan air mata karena rasa harap dan cemas dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut yang menenangkan itu takut kepada Allah. Lek takut boten menenangkan, takut kepada selain Allah. Yang kuburan mesti kudu peti. Boten tenang, beter untuk masih cenut-cenut sirai. Jadi takut yang menenangkan adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan takut kepada selain Allah, bukan takut kepada manusia. Dan terus bagaimana adab mendengarkan Al-Qur'an? Ya nanti belum kita bahas. Ya di antaranya adalah menyimak dan memperhatikan bacaan Al-Qur'an. Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun.
Imam Nawawi berkata dalam kitabnya Adabiyyan fi Adabi Hamalatil Quran, di antara penghormatan terhadap Al-Quran yaitu menghindari tertawa, bersorak-sorai dan berbincang-bincang ketika Al-Quran dibaca, kecuali perkara yang sangat mendesak. Nah, biasa lek semaan teng masjid monten semua calon jagongan nggih. Jadi sing saya niku menyimak, nggih, saya menyimak. Nggih. Tapi lek jagongane apik masalah agama boten apa-apa, nggih insyaallah. Jadi di antara penghormatan terhadap Al-Quran yaitu menghindari tertawa, bersorak-sorai dan berbincang-bincang ketika Al-Quran dibaca. Ini penting masih Imam Nawawi, ya, kecuali perkataan yang sangat mendesak. Kemudian yang selanjutnya adalah yang kedua, mentadaburi dan mengambil pelajaran dari makna-makna ayat yang didengarkan. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati waliyatadzakkara ulul albab. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Kemudian yang ketiga, takut ketika ayat-ayat yang berisi tentang peringatan dan teguran Allah Subhanahu wa taala dibacakan. Jadi salah satu adab membaca Al-Quran itu wedi, ajrit ketika ayat-ayat yang dibacakan itu berisi peringatan dan teguran. Ya. Jadi cerita tentang neraka ajrit, cerita tentang surga senang. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah pernah bersabda kepadanya, bacakanlah Al-Quran untukku. Aku menjawab, wahai Rasulullah, apakah engkau membacakan Al-Quran untukmu? Apakah aku membacakan Al-Quran untukmu padahal Al-Quran diturunkan kepadamu? Kemudian Rasulullah menjawab, iya, sesungguhnya aku suka bila mendengarnya dari orang lain. Lalu aku membaca surat An-Nisa. Ketika bacaanku sampai kepada firman-Nya, maka bagaimanakah apabila kami mendatangkan seseorang saksi atau rasul dari tiap-tiap umat dan kami mendatangkan kamu Muhammad sebagai saksi atas mereka itu sebagai umatmu? Ya, maka Nabi SAW bersabda, cukuplah sekarang. Ternyata ketika dibacakan itu beliau nangis, bercucuran air mata, tidak kuat dikengken mandek baca Al-Quran karena tidak kuat nangis. Aku rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul kok iso nangis padahal wis dikek Al-Qur'an, padahal wis diampuni dosa-dosanya. Nah, itu karena rasa syukur beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah bergembira ketika mendengar ayat-ayat tentang kasih sayang Allah. Jadi ketika dibacakan tentang surga senang. Kemudian yang kelima adalah melakukan sujud tilawah ketika membaca atau mendengar ayat Al-Quran. Jadi kan wonten nggih teng Al-Quran itu sujud tilawah. Wonten gambare kayak masjid aja. Jadi fasjud waktu tarif ya, kita sujud. Nek boten saged bacaan sujud sing saged panjenengan. Subhana rabbiyal a'la wa ta'ala. Subhana rabbiyal a'la bihamdihi, subhana rabbiyal a'la bihamdihi. Oke. Yang sesuai itu apa? Sajadah wajhiyal ladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi hauli wa quwwati fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Pun hafal nggih? Insyaallah. Alhamdulillah. Pastoyo. Enak nanti. Jadi sebab apa lagi? Ya alhamdulillah. Jadi niku wau tentang apa mendengarkan Al-Qur'an, kemudian adab membaca Al-Qur'an. Mugi-mugi bermanfaat bagi kita sekalian. Amin.